Ruya anin Nabi alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyam insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Mempunyai keluasan rezeki, falam yudhi, akan tetapi orang itu tidak berkurban, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka orang itu akan meninggal insya'at Yahudian, jika Allah berkehendak bisa meninggal Yahudi, wa insya'at Nasraniyan, dan jika Allah berkehendak bisa meninggal Nasrani. Artinya saking pentingnya berkurban ketika orang itu mempunyai kelebihan harta, saking kuatnya perintah kurban. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki akan tetapi ia tidak berkurban, kata Rasulullah, jika Allah berkehendak ia bisa meninggal Yahudi atau meninggal dalam keadaan Nasrani. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuhibbanna musallana. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki akan tapi ia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat persolatan saya. Sampai Rasulullah, jangan dekat-dekat saya dalam sholat. Nah, itu saking pentingnya kurban. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan ada satu makalah dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, kata Sayyidina Ali, man kharaja min baitihi ila syira'i udhiyah, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, kana lahu bi kulli khutwatin asyru hasanatin, maka orang itu mendapatkan setiap langkahnya dicatat 10 kebaikan. Keluar dari rumah untuk membeli hewan kurban, setiap langkah dicatat 10 kebaikan. Wa muhiyya anhu asyru sayyi'atin, dan dihapus dari orang tersebut 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan diangkat untuk orang tersebut asyru darajatin 10 derajat. Wa idza takallama fi syira'iha, dan ketika orang itu berbicara dalam transaksi membeli hewan kurban, kana kalamu tasbihan, maka pembicaraan orang itu dicatat sebagai tasbih. Pahalanya seperti orang membaca tasbih ketika berbicara dalam transaksi membeli hewan kurban. Wa idza naqada thamanaha kana lahu bi kulli dirhamin sab'atan mi'ati hasanatin, maka ketika orang itu sudah bertransaksi membayar harga dari kurban tersebut, kana lahu bi kulli dirhamin sab'ati hasanatin, maka setiap dirhamnya dibalas dengan 700 kebaikan. Wa idza turaha 'ala ardi, dan ketika orang itu merobohkan hewan kurban ke bumi, yuridu dzabhaha, dengan tujuan untuk menyembelih kurban tersebut, istaghfara lahu kullu khalqin min mawdi'a ila ardi sabi'ah, maka memohonkan ampun untuk orang yang berkurban tersebut, kullu khalqin, setiap makhluk, min mawdi'a, yang ada di tempat penyembelihan kurban itu, ila ardi sabi'ah, sampai bumi ketujuh, semua sampai ke bawah itu makhluk yang ada di situ memohonkan ampun pada orang yang sedang melaksanakan kurban tadi. Wa idza ahraqat damaha, dan ketika darahnya sudah dialirkan, sudah disembelih, khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha asyratan minal malaikah, maka Allah Ta'ala menciptakan dari setiap tetesan dari hewan kurban yang disembelih itu dijadikan asyaratun minal malaikah, 10 malaikat. Setiap tetes jadi 10 malaikat. Berapa tetes kalau hari kurban? Yastaghfirun lahu ila yaqumi ila yaumil qiyamah, yang dimana para malaikat itu yang diciptakan dari tetesan hewan kurban memohonkan ampun untuk orang yang berkurban sampai di hari kiamat. Wa idza qusama lahmaha, dan ketika orang itu membagikan daging kurban, kana lahu bi kulli luqmatin mithlu idku raqabatin min waladi Ismail alaihissalam, maka bagi orang yang berkurban itu dalam setiap suapan dari daging hewan kurban itu sama pahalanya dengan memberikan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Saking besarnya pahala dari kurban. Anin Nabi alaihissalam annahu qala li Aisyah, dan juga riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, istrinya, ya Aisyah, qaddimi udhiyataki wa shidiha, wahai Aisyah,
tolong antarkan ke sini kurbanmu dan saksikan, kata Rasulullah. Fa inna laki bi awwali qatratin taqtul min damiha al-ardi ayyaghfir lakallahu ta'ala ma salafa min dzunubika. Maka untukmu, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, dengan tetesan pertama yang menetes dari darah kurban ke bumi, ayyaghfir lakallahu ta'ala ma salafa min dzunubika, Allah mengampuni semua dosa-dosamu yang telah dilakukan. Dosa-dosa yang dilakukan dihapus oleh Allah, dimaafkan. Faqalat, kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alana khassatun am lil mu'minina ammah? Alana khassatan am lil mu'minina ammah? Ya Rasulullah, keistimewaan ini apa hanya khusus untuk saya atau umum untuk semua orang mukmin? Setiap tetesan tadi dikatakan oleh Rasulullah akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa ini telah dikerjakan. Apakah keistimewaan ini hanya untuk saya atau umum untuk semua orang mukmin? Kata Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Ballana walil mu'minin ammah." Bukan hanya untuk kita, tapi itu semua untuk semua orang mukmin yang berkurban karena Allah. Mungkin sampai ini dulu karena ini sudah mau isya. Ini dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya tentang fadilah kurban ini. Mungkin ada pertanyaan tentang masalah kurban sebelum ditutup.